Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aries. Baik, tema kita kali ini adalah pesan leluhurmu untuk percintaanmu, ya. Ini umum, kapanpun dan dimanapun kamu berada, kamu mendapatkan channel ini, video ini, berarti ada yang ingin disampaikan leluhurmu kepadamu tentang hidup berpasangan, ya, terutama percintaan. Kita lihat bagaimana nanti pesan yang ingin disampaikan. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah pesan leluhurmu untuk percintaanmu. Kita lihat apa yang ingin disampaikan. Oke, di sini ada Nine of Swords, Eight of Wands, ada Four of Cups. Maaf agak berisik ya. Semoga kalian tetap bisa mendengarkan suara saya dengan jelas, ya. Oke, berikutnya di sini ada Queen of Wands, Ace of Cups, ada Two of Pentacles, dan ada The World. Oke. Leluhurmu ingin mengatakan kepadamu jangan terlalu lama bersedih karena cinta, ya. Cinta nggak akan membuatmu berhasil kalau kamu bersedih terus, atau kamu pun tidak akan bisa berbahagia kalau kamu sedih terus, ya. Jadi yang ingin disampaikan supaya hidupmu lebih baik, bersenang-senanglah karena cinta, ya. Kalau kamu koneksi dengan orang yang membuatmu terluka dan bersedih, itu bukan cinta, ya. Itu bukan cinta. Karena orang yang mencintaimu tidak akan pernah mau pasangannya bersedih karenanya, ya. Kalaupun dia meninggalkanmu, kondisinya saat ini ada yang ditinggalkan, saya rasakan energinya di sini, ya. Ya sudah, berarti dia tidak menginginkanmu. Kita tuh nggak usah terlalu mau mengemis cinta. Nah nih, semesta mau kamu jangan mengemis cinta. Ya, kamu harus mempunyai sesuatu yang apa ya, jangan mau dikasihani saja, ya. Tuh, mau dikasihani, mau mengemis cinta, ya, no. Jadi biarkan dia pergi mencari bahagianya, dan izinkan kamu untuk bisa meraih impianmu, kebahagiaanmu, dan mengizinkan orang baik, orang yang mau membahagiakanmu hadir dalam hidupmu. Kamu gak usah terlalu ngoyo-ngoyo untuk mengemis cinta dari orang yang sudah tidak menginginkanmu. Apalagi bersedih, air matamu itu artinya kasihan loh dirimu, ya. Dirimu tuh tua, ya, karena bersedih, karena dirimu sendiri. Dirimu kusam, karena apa? Dirimu sendiri. Jadi kalau kamu merasa bahwa kok klinik kecantikan ini laris ya, saya sudah buang-buang uang tapi kok hasilnya gini-gini aja, ini kebanyakan, ya. Makanya klinik kecantikan, operasi plastik, ataupun apapun itu, ya, laris. Padahal kamu tidak tahu bahwa semuanya tuh sumber dari dalam, bukan sumbernya dari luar. Beli skincare ini itu, no, ya. Semuanya dari dalam.
Orang yang menyakiti diri sendiri, menangisi masa lalu, tidak bahagia, stres, emosional, itu terlihat dari mukanya. Entah mukanya jerawatan, entah mukanya dekil, entah mukanya pokoknya tidak terawat. Ya, bicara dari muka, kita bicara aura. Bagaimana aura mau bagus kalau dari dalamnya nggak bagus? Ini kan kita bicara dari dalam, bukan dari luar. Terkadang kita tuh hanya melihat dari luar. Oh, saya harus pergi obat ini, saya harus pergi ke klinik ini, saya harus, ya no. Jadi semesta mau sampaikan kepadamu, atau leluhur mau ingin menyampaikan kepadamu, kalau kamu lihat wajahmu sudah tidak baik-baik saja, berarti ada sesuatu yang mengganjal dalam hatimu. Dan ini paling utama adalah masalah cinta. Jadi kalau dia membuatmu bersedih, itu berarti kategori orang yang tidak mencintaimu. Ya, jangan terlalu memberikan energimu habis untuknya. Kasihan dirimu, lebih baik kamu menghabiskan energimu untuk dirimu sendiri. Ya, jadi jangan mengemis cinta. Ya, jangan pernah bersedih kepada orang yang tidak kasihan sama kamu. Ngapain kamu bersedih? Ya, sedangkan ada orang malah di sini yang baik kamu sia-siakan. Nah ini, jangan sia-siakan orang yang baik. Karena belum tentu kamu akan mendapatkan orang yang baik seperti itu lagi. Beda rasanya dicintai dan beda rasanya mencintai. Jadi kalau kamu berpacaran dengan pasangan yang mencintaimu, kamu tuh kayak raja dan ratu gitu. Tetapi kalau kamu mencintai, berhubungan dengan dimana kamu yang mencintainya, ya, serasa kamu tuh jadi babu, ya. ini yang disampaikan ya, bukan saya hanya menyambung lidah ya. Jadi kamu mau jadi apa? Ratu atau babu? Atau raja atau babu, ya? Sekarang kembali ke kamu, ya. Jadi jangan sekali-sekali menelantarkan atau membiarkan orang-orang yang mencintaimu itu jauh, ya, karena beda rasanya, ya, beda perlakuan, beda rasa, beda semua. Dia akan melayanimu, ya, kalau dia mencintaimu. Tapi kalau kamu yang mencintainya, ya, kamu akan rela berkorban sampai bersungut-sungut, jadi babunya, jadi keset kakinya, ya. Nah ini diinjak-injak, ya, kamu jadi sendal jepit yang udah nggak jelek, yang nggak jelas bagaimana itu, ya. Ya, serasa ya hidupmu kayak begitu, bukan kamu yang jadi sendal, enggak, tapi serasa kamu kayak, dan ini realita, ya. Jadi izinkanlah orang bercintalah, ya, atau izinkan mereka yang mencintaimu datang masuk dalam hidupmu, ya. Kalau kamu mau saya mau dia yang saya yang mencintainya, ya terserah, ya, karena rasanya tuh beda, perlakuannya beda, ya. Boleh kamu rasakan sendiri nanti, ya. Oke, berikutnya kita lihat lagi apa yang ingin leluhurmu sampaikan. Knight of Sword, ada juga Justice, ada The Emperor, dan juga di sini ada Two of Sword. Oke, yang ingin semesta sampaikan kepadamu di sini, ya. Ya, jadi di sini leluhurmu ingin katakan kepadamu untuk bisa lebih menjadi diri sendiri. Kalau kamu merasa dengan pasanganmu tidak menjadi dirimu sendiri, ya, penuh dengan drama, dibatasi, dikekang, itu dia bukan jodoh yang baik, ya. Kalau belum menikah, ya, kamu harus bisa lihat dulu karakter dia. Kalau sudah menikah, Kak Ica, ya, sudah menikah itu kembali ke pribadimu lagi. Cuman di sini leluhurmu ingin sampaikan bahwa kalau kamu menjadi orang lain dan bukan menjadi diri sendiri, hidupmu tuh akan banyak penyakit, ya. Penyakit dari penyakit pikiran, sakit kepala, leher, ya. Terus juga bagian punggung, terus pinggul, kaki, ya. Nah itu, jadi kenapa seperti gitu? Ya karena hidup kita berdrama. Karena pikiran, akhirnya hidup kita nggak bahagia. Dan akhirnya memicu untuk datangnya penyakit, ya. Paling utama ini karena penyakit hati. Kita menyimpan amarah, kekecewaan,
ya, tidak plong karena kita mau mengikuti gaya orang, mengikuti hidup orang, ya, bukan menjadi diri sendiri. Ya, jadi carilah orang, ya, yang mana pada saat kamu bersamanya tetap menjadi dirimu sendiri, mensupportmu, mendukungmu, dan kau yang paling utama adalah kau berbahagia bersamanya, atau tanpanya pun tetap berbahagia. Jadi tidak ada ketergantungan, ya, dia pun sama, dia berbahagia denganmu dan tanpamu juga dia bahagia, gitu. Jadi dia tidak minta validasi dari luar, karena kebanyakan orang itu dia tidak bahagia bersama, dia minta validasi dari luar, yaitu ya ada timbulnya orang ketiga. Tetapi kalau dia mencintaimu, ya, dan kamu menjadi pribadimu yang menarik, ya, hidupmu akan langgeng, ya. Dia mencintaimu tanpa drama, hidupmu, pernikahanmu akan langgeng. Karena kalau kamu berdrama, ya berarti dia mencintai kehidupan dramamu, bukan kehidupan realita. Contoh dempulan, ya, make up. Dia senang, wah ini kamu nih fresh nih kalau cantik. Tapi pada saat sudah menikah, terus kamu udah gak mau make up lagi, ya, kamu pokoknya kelihatan jelek lah. Dia sudah gak cinta. Kenapa? Karena dia cinta pada saat kamu make up. Makanya itu yang hubungan kadang-kadang renggang. Kenapa? Karena dia mencintai luarnya atau dramanya atau sisi yang lain daripada dirimu. Jadi jangan kaget kalau banyak orang yang cintanya kandas, ya, karena dilihat dari faktor ekstern, bukan dari hati, bukan dari jiwa, ya. Ingat, seiring usia, ya, kulit kita akan keriput, ya, kita akan menua. Jadi carilah orang yang memang mencintai dari hatimu, ya, bukan karena fisik tidak abadi. Ya, kalau dia mencintai fisikmu, ya otomatis nanti kamu akan digantikan lagi dengan fisik-fisik yang baru di luar sana. Seperti gitu. Ya, jadi ini pesan leluhurmu untuk percintaanmu, di mana kamu jangan mengemis cinta. Terus juga jangan salah pilih orang, ya. Kalaupun dia sudah tidak menginginkanmu lagi, ya biarkanlah dia pergi, izinkan dia pergi dan izinkan dirimu juga untuk bahagia. Terus juga sayangilah orang yang menyayangimu, ya, biar dia menjadikanmu raja dan ratu untuk kamu dan dia dalam hubungan, ya. Dan di sini jadilah diri sendiri untukmu. Ingat, yang bisa membuatmu bahagia adalah dirimu sendiri, bukan orang lain. Dia datang mengisi dalam hidupmu itu adalah takdir, dan kewajiban kamu adalah mencintai dirimu. Dia mencintaimu, dia menyayangimu, itu bonus, bukan keharusan. Tetapi keharusanmu untuk mencintai dan menyayangi dirimu, ya. Jauhkan orang-orang yang toksik, ya, dan izinkan orang-orang yang mencintaimu masuk dalam hidupmu. Lepaskan orang-orang yang berdrama, lepaskan orang-orang yang menyakitimu, ya, supaya hidupmu lebih tenang dan damai. Seperti gitu, ya, yang ingin disampaikan leluhurmu kepadamu tentang percintaanmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Oke, terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.